Assalamualaikum saudara seiman. Saya ingin menanggapi subhat pengguna terjemahan, atau banyak yang berkomentar kepada saya, kaum terjemahan ya, dengan nada sinis, mengeceh, mengejek ya. Ini saya bukakan beberapa buku yang saya punya sehingga saya bisa memanfaatkan ini untuk kehidupan saya sehari-hari. Ada dalil-dalil ya, hadis-hadis ya, bermanfaat bagi saya, alhamdulillah. Kalau saya menjawab komentar, selalu saja pasti dibandingkan untuk coba berdebat dengan Zaka, dengan Sani Uye menggunakan kitab gundul. Lawang saya nggak bisa bahasa Arab, terus apa salahnya saya menggunakan terjemahan? Pada intinya, kalau Sani Uye atau Zaka yang berbicara menggunakan membaca kitab gundul, kan kalian juga membaca mendengarkan terjemahannya kan itu sama-sama juga, kalian juga mendengarkan terjemahan, diterjemahkan juga kan begitu. Pada intinya hadis yang sampai kepada kita itu, maksud yang disampaikan oleh hadis itu kan sampai kepada umat Rasulullah kan begitu. Oke, kita cek Bulughul Maram terjemahan Pak Izzuddin Karimi LC ya. Ini yang pertama, kita lihat biografi penterjemah. Mari. Subhanallah, Pak Izzuddin Karimi ngasih ada ya. Ini beliau ini ternyata juga seorang pendakwah ya. Saya tidak tahu manhajnya. Tapi ini ya, kita bisa lihat beliau penulis akidah Ahlussunnah juga. Sudah, ini beliau penulis ya. Oke, jadi saya kira nahwu shorof juga pasti paham ya kan. Ini ternyata di sini di one shot juga ini one shot, ini biografi para penulis dan karya-karya tulisannya ya gitu. Jadi yang menerjemahkan bukan orang sembarangan, alhamdulillah ya. Jadi untuk isi Bulughul Maram itu catatan kakinya juga jelas ya. Jadi Pak Izzuddin Karimi ini enggak sembarangan menerjemahkan ya kan. Ya, tapi nanti akan saya coba bandingkan isi Bulughul Maram ini dengan hadis-hadis yang lain yang digunakan di catatan kaki. Nah, di sini ada ya, ada catatan kakinya itu hadisnya doib, hasan, sohih atau apa gitu kan. Ini contoh Bulughul Maram. Jadi di sini intinya, apa salahnya kalau kita membaca terjemahan gitu loh kan? Kan substansinya itu, maksud dari yang diterjemahkan itu kan sama. Intinya kan Rasul itu ini loh, tak kasih sebuah paham, sebuah ajaran, bunyinya seperti ini. Nah, kalau diterjemahkannya bagaimana itu tergantung si penerjemah ya. Tapi ini alhamdulillah Pak Izzuddin ya bagus nih ya, cocok lah. Oke, ini yang kedua, Tadabbur Al-Quran. Ini Andi Muhammad Syahrir LC ya. Coba sekarang kita cek biografinya. Buku Tadabbur Al-Quran Syekh Muhammad Khalil ini ya. Ini yang saya dapatkan informasinya. Kalau saya telusuri, ini juga ada foto ya. Ini barangnya sama ternyata. Teman-teman juga bisa membelinya ya. Baca terjemahannya, alhamdulillah banyak manfaat. Nah, ini nggak tahu ini orangnya atau bukan, Allahu alam. Ini yang muncul di internet ya. Oke, kita abaikan aja mungkin ya dari gambarnya. Sekarang kita lihat si penterjemah bagaimana. Ternyata penterjemah Tadabbur Al-Quran ini seorang ustadz juga ya. Ini Pak Andi Muhammad Syahrir LC ya. Ini beliau masih hidup ya. Ini tahun 2019. Oke, coba kita dengarkan ceramahnya ini bagaimana isinya. Pak Andi Muhammad Syahrir LC, hafizahullah. Masya Allah ya, hafiz Quran ya. Alhamdulillah. Orang nggak tahu dia perempuan atau laki-laki. Cuma bilang orang Ahmad Al-Badawi, namanya kayak laki-laki. Orang nggak tahu apa dia perempuan atau laki-laki. Sebagian ulama mengatakan dia tidak pernah sujud kepada Allah sekalipun. Bayangkan, tidak pernah sujud kepada Allah sekalipun dikatakan wali-wali Allah. Kemudian orang minta di situ, ya,
minta di situ agar Allah, ini kan kekufuran. Ini dia telah menjadikan antara dia dengan Allah ada perantara. Nggak usah jauh-jauh, di sini saja. Di sini saja. Ya. Ada orang yang minta di kuburan, pernah saya lihat juga. Kita lihat mungkin rekamannya, ya. Mereka ada wirid-wirid tertentu dia minta. Kalau minta apa? Minta rezeki itu dia di kuburan orang soleh itu mereka ada wirid tertentu, ya, minta fulus, ya, warna merah katanya. Berfulus kertas merah yang halus-halus. Itu mereka ini kan lantunkan seperti selawat. Itu ada di Indonesia. Ya. Jadi mereka di kuburan itu minta-minta, ya. Mereka tidak meyakini, garis bawah, mereka tidak meyakini penghuni kubur ini langsung memberikan manfaat atau mudarat. Oke, di situ tadi kita lihat biografi dari penterjemah, ternyata seorang ustadz ya. Ini salah satu, saya tunjukin isi daripada buku Tadabbur Al-Qur'annya Ibnu Mas'ud. Ini karya lama artinya ya. Saya nggak tahu juga. Saya cuman iseng-iseng membeli buku untuk belajar agama di rumah sendirian. Ya kan banyak tuh buku Ustadz Abdul Somad juga saya punya. Buku 99 masalah sholat itu. Terus apa 35 apa itu juga belum saya buka. Ya jadi nggak ada salahnya kita belajar dari apa terjemahan ya. Toh yang penting itu kan isinya lurus. Insya Allah Allah itu memudahkan kita mencari ilmu ya kan. Oke, buku berikutnya ini Sirah Nabawiyah Ar-Rahik apa nih? Antamnya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubakfuri. Namanya susah banget ilat gua. Ya. Penterjemah Faris Khairul Anam LC. Nah, ini kita lihat biografi penerjemahnya. Baik, berikut profil dari penerjemah Faris Khairul Anam. Ya, kita lihat dia itu punya kajian juga di YouTube. Ya kan? Beliau masih hidup, masih ini kan, masih ada kan. Darul Fakih Malang. Oh, dia malah ini ya penerjemah ya. Seorang dosen malah. Nah, jadi kita ambil manfaatnya ya kan. Kita ambil manfaat tulisan-tulisan terjemahan yang berbahasa Indonesia. Jadi sekali lagi nggak salah ya kalau kita membaca terjemahan. Wong toh tidak seluruh orang di dunia ini ngerti bahasa Arab. Alhamdulillah berkahnya Allah itu bahwa bahasa itu ya semuanya yang menciptain kan Allah ya. Kita dikasih pemahaman ya dari terjemahan yang paling penting intinya itu bukan bisanya enggak kita menerjemahkan. Tapi kan intinya adalah terjemahan itu substansinya sesuai tidak dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis ya. Dalam kasus ini adalah hadis. Benar nggak hadisnya? Itu kan gitu ya. Ini sekarang Imam Bukhari terbitan Gramedia. Ini diterjemahkan sama siapa nih ya? Sebentar, kita cek dulu ya. Ini sepertinya dari Gramedia langsung ya. Kita penerjemahnya ini. Kita cek dulu namanya penyusun Yoli Hamdi. Oke, kita cek Pak Yoli Hamdi. Oke, di sini Yoli Hamdi, oh sama ya bukunya ya, kitab Sahih Bukhari jilid 2. Tidak ada gelar akademisi ya, nggak tahu tidak mencantumkan atau bagaimana. Coba kita telusuri lebih lanjut apakah di one shot ada. Bentar ya, ini karya tulisannya nih kayaknya nih. Oke.
Siapakah Yoli Hamdi? Dia penulis banyak buku juga nih ya. Ini karya-karya dia di Gramedia. Ini oke, one shotnya. Oh iya, beliau seorang penulis ya. Banyak karya-karya tulisannya. Oke. Jadi teman-teman, intinya kita nggak usah berkecil hati kalau ditanggepin ya, dikomenin sama pendukung yang support Gus Jaka atau Sani Uye itu kan ya, kita adanya terjemahan di depan kita di internet. Alhamdulillah, berkah internet itu sampai kepada kita saat ini. Jadi dunia ilmu itu terbuka, ya kan, berkah Allah itu internet. Poin berikutnya yang ingin saya sampaikan, yang saya tulis juga kepada netizen ya, saya membalasnya seperti ini. Ini komen saya kepada netizen Aswaja itu tentang video saya yang mengupload Pak Idrus Romli ya, yang mewahabikan itu. Ya, itu balasan saya. Oke, terkait masalah terjemahan. Jadi saran saya, mungkin ada baiknya Zaka sama Sani Uye itu buat buku juga, buat buku terjemahan, biar para netizennya itu bisa membaca hasil karya-karya dia, hasil terjemahannya. Jadi artinya apa, ilmu itu akhirnya sampai kepada masyarakat. Saya kira itu yang paling bijak ya. Jadi kemampuannya itu saya apresiasi. Terjemahkanlah ya, bukukanlah. Nah, nanti kalau diterbitkan seolah itu, siapa tahu kan ada yang membelinya, ada yang menggunakannya, udah cukup. Jadi kalau berbantah-bantahan di bab ini tadi ya kan, itu kan videonya tentang masalah kunut subuh kan. Masalah kunut subuh itu kan ikhtilaf, khilafiyah yang udah dari dulu, dari 1400 tahun yang lalu. Loh, kenapa kita memperdebatkan, wong sudah didebat ulama kan. Akhirnya para ulama punya pendapat masing-masing. Dan apa sikap para ulama terhadap pemahaman langsung ya terhadap hadis ya, yang mana mereka dekat dengan zamannya waktu itu, di tabiut tabiin pemahamannya pun berbeda ya. Jadi ngapain didebatin? Kan kita buang-buang energi ya. Daripada berdebat, mbok ya wes, yang penting sholat subuh, kunut apa enggak kunut, ya udah ada, masing-masing sudah punya dalil ya. Jadi untuk hal yang khilafiyah itu wes, maksud saya nggak usah berdebat ya. Toh sana juga pasti pakai kitab yang dipakainya, sementara yang Hambali juga pakai keyakinan dalil yang digunakan sebagai hujah ya kan. Jadi nggak bakalan ketemu ya. Yang penting itu kita cinta damai. Saya kira segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.